Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ahmad Muzaki dari kelas Praktikum Struktur Data C akan mengerjakan tugas praktikum keempat yaitu linked list. Nah, jadi di sini pada tugas praktikum nomor 1 yaitu kita diminta untuk mengimplementasikan stack pada linked list dengan ketentuan data yang disimpan adalah record barang elektronik yang memiliki field ID bertipe integer dan nama barang bertipe string. Kemudian lakukan push, pop, dan display stack pada program. Nah, jadi di sini saya telah membuat listing programnya, telah mengimplementasikan stack pada program linked list. Nah, jadi langsung saja yang pertama kita memiliki sebuah package yaitu prac_stack link. Kemudian di dalamnya terdapat deklarasi variabel yaitu variabel ID dengan tipe data integer, variabel barang dengan tipe data string, kemudian link next dan link ref. Kemudian di dalamnya kita juga memiliki sebuah konstruktor dengan parameter ID dan barang, di mana this ID sama dengan ID dan this.barang sama dengan barang. Kemudian di dalamnya juga kita memiliki sebuah metode displayLink untuk menampilkan ID dan barang. Nah, kemudian untuk kelas yang kedua yaitu prac_stack list link yang di dalamnya terdapat deklarasi link top, kemudian bottom. Kemudian kita juga memiliki sebuah konstruktor untuk meset bahwa isi link tersebut akan dimulai dari 0 atau kosong. Kemudian kita juga memiliki sebuah metode untuk mengecek apakah link tersebut berisi atau kosong. Kemudian kita juga memiliki sebuah metode untuk meng-push sebuah elemen pada linked list dengan parameter ID dan barang. Kemudian membuat sebuah objek baru yaitu new item dengan isi ID dan barang. Kemudian terdapat sebuah perjabangan di mana jika top sama dengan 0 maka top sama dengan bottom new item. Kemudian jika kondisi tersebut salah maka top.next new item .ref sama dengan top. Jadi ref akan disimpan pada variabel link top. Kemudian nilai dari new item akan disimpan pada link top. Kemudian kita juga memiliki sebuah metode pop yang isinya adalah kita membuat sebuah link baru yaitu link temp di mana diinisialisasikan sama dengan 0, kemudian terdapat sebuah perjabangan top. Jika top sama dengan 0 maka akan mengeluarkan sebuah output yang menunjukkan bahwa stack masih kosong. Kemudian jika kondisi tersebut salah maka top sama dengan bottom. Kemudian nilai dari top akan disimpan pada link temp. Kemudian top sama dengan bottom sama dengan 0. Kemudian jika kondisi tersebut masih salah, nilai dari top akan disimpan pada variabel temp. Top sama dengan top.preview, top.next sama dengan 0. Nah, ini fungsinya adalah untuk menggeser indeks dari linked list tersebut. Kemudian akan mengembalikan nilai dari link temp untuk menampilkan isi dari elemen linked list. Kemudian kita juga memiliki sebuah metode display untuk menampilkan isi dari link tersebut, di mana di dalamnya terdapat sebuah sintak untuk menampilkan top tanda panah, bottom yang artinya dari top hingga bottom. Kemudian link current sama dengan top. Kemudian terdapat sebuah perulangan yaitu ketika current tidak sama dengan 0 maka current.displayLink. Kemudian current sama dengan current.brief. Kemudian di sini terdapat sebuah sintak untuk memberikan new line. Kemudian kelas yang ketiga yaitu
Praktek link list app, di mana pada kelas ini terdapat sebuah metode main untuk menjalankan metode-metode yang ada di dalamnya, sehingga dapat ditampilkan pada output. Nah, yang pertama adalah kita membuat sebuah objek baru, yaitu objek TheStack. Kemudian TheStack.push dengan isinya adalah ID dan barang. Kemudian TheStack.push 2, ID-nya adalah 2 dan barangnya adalah VCD. Kemudian di sini TheStack.display adalah untuk menampilkan pada output. Kemudian terdapat ID ketiga, keempat, kelima, keenam, dan seterusnya. Kemudian terdapat juga TheStack.pop untuk menghapus elemen yang ada pada linked list. Kemudian TheStack.pop untuk menghapus juga, kemudian akan ditampilkan kembali. Nah, langsung saja kita coba output dari program tersebut apakah berhasil. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa metode pada stack pada linked list adalah pada stack menggunakan metode LIFO, di mana last in sama dengan first out. Elemen yang pertama masuk akan dikeluarkan terakhir. Nah, jadi di sini ketika kita menginputkan ID 1, kemudian ID 2 yang kedua, maka ID 2 akan ditampilkan terlebih dahulu. Nah, jadi output sudah sesuai dengan apa yang diminta pada soal. Kemudian yang kedua adalah kita diminta untuk mengimplementasikan queue pada linked list. Nah, di sini sama juga terdapat pada class link, di mana terdapat sebuah deklarasi variabel, kemudian sebuah konstruktor, dan sebuah metode untuk menampilkan isi dari ID dan barang. Untuk yang queue, di sini saya menggunakan doubly linked list, dan pada stack yang tadi saya menggunakan, untuk yang queue saya menggunakan single linked list, dan untuk yang stack saya menggunakan doubly linked list. Nah, kemudian pada kelas stack queue link list, di sini terdapat konstruktor, kemudian sebuah metode insert untuk menginsertkan elemen pada linked list. Kemudian terdapat sebuah perjabangan untuk mengecek jika rear sama dengan 0, maka front sama dengan rear sama dengan new link. Akan dibuat sebuah node baru. Kemudian jika salah, maka rear.next sama dengan new link, rear sama dengan new link akan mereferensikan pada node selanjutnya. Kemudian terdapat juga sebuah metode remove, di mana link time sama dengan 0. Juga terdapat sebuah perjabangan, jika front sama dengan 0, maka akan ditampilkan yang menunjukkan bahwa link tersebut adalah kosong. Kemudian jika kondisi tersebut salah, maka variable front akan disimpan pada 10. Kemudian front sama dengan rear sama dengan 0. Jika kondisi tersebut salah, maka front sama dengan front.next, yang artinya variable front akan digeser pada node selanjutnya. Kemudian di sini kita juga mempunyai metode display untuk menampilkan elemen pada output, di mana di dalamnya terdapat juga perulangan. Kemudian yang terakhir adalah kita memiliki kelas sebuah QStackLinkApp untuk menjalankan metode-metode yang telah kita buat. Nah, sama di sini kita juga membuat variabel baru terlebih dahulu, kemudian menginsertkan ID atau NIM, ID dan nama dari mahasiswa tersebut, kemudian akan ditampilkan, kemudian menginsertkan kembali, kemudian ditampilkan kembali, kemudian kita mencoba untuk meremove salah satu dari ID dan nama tersebut, kemudian di-remove kembali dan mencoba ditampilkan kembali. Langsung saja kita coba. Nah, pada queue di sini adalah menggunakan metode
FIFO, yaitu first in sama dengan first out. Nah, jadi ketika kita menginsertkan 200 terlebih dahulu, maka dia juga akan keluar terlebih dahulu. Begitu juga seterusnya. Kemudian untuk remove, di sini kita remove dari yang pertama kali masuk. Nah, jadi sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.